Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnan Zakaria, NIM saya 211F147. Saya berasal dari Universitas PGRI Argopuro Jember dan dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada Bunda Sugihartati SPD MPD selaku dosen pengempu mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Masalah Sosial. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan ataupun membawakan materi tentang gepeng, gelandangan pengemis, pemulung, dan anak jalanan. Oke, sebelum kita bahas secara detail ataupun secara lanjut tentang apa sih itu gepeng, apa sih pemulung, dan apa sih anak jalanan, di sini saya akan memberitahu materi yaitu tentang yang pertama yaitu pengertian gepeng, pengertian pemulung, pengertian anak jalanan, dan ciri-cirinya itu seperti apa dan penyebab terjadinya itu seperti apa. Oke, untuk mempersingkat waktu kita menuju materi yang pertama yaitu tentang gepeng atau gelandangan pengemis. Gepeng sendiri terdiri dari kata gelandangan dan pengemis. Apa sih itu gelandangan dan apa sih itu pengemis? Gelandangan sendiri yaitu seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan pengemis yaitu seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapat belas kasihan dari orang lain. Mengemis sendiri adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama, melainkan untuk kepentingan pribadi. Jadi, gepeng sendiri ialah seorang yang hidup menggelandang sekaligus mengemis, dan biasanya mereka tinggal di kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, depan toko, dan tempat atau fasilitas umum yang lainnya. Ciri-ciri dari gepeng yaitu tidak memiliki tempat tinggal, hidup di bawah garis kemiskinan, dan mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan mengemis. Dan ia hidup dengan ketidakpastian. Maksudnya di sini jika mereka tidak mengemis ataupun mencari uang dari mengemis itu dikarenakan sakit ataupun apa, mereka tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya dan mereka tidak mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah, sehingga ketika mereka sakit mereka tidak berobat, namun mereka menunggu sakitnya sembuh dengan sendirinya. Dan ciri yang lain yaitu mereka memakai baju-baju yang sobek dan kotor. Oke, apa sih penyebab dari gepeng sendiri? Apa sih faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis? Di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu yang ada di dalam dirinya sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor dari luar. Oke, di sini saya akan membahas tentang faktor internalnya terlebih dahulu. Faktor internal meliputi kemiskinan, keluarga, umur, cacat fisik, dan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya keterampilan dan sikap mental dari gelandangan pengemis tersebut. Kemiskinan sendiri dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatnya harga jumlah kebutuhan pangan yang tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima membuat mereka tetap bertahan dalam keadaan tersebut. Sedangkan keluarga yang tidak harmonis atau anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya cenderung berperilaku untuk mencari perhatian orang lain. Tidak mendapatkan kasih sayang ini bisa terjadi karena perceraian orang tuanya. Hubungan terhadap keluarga yang tidak harmonis dan lain sebagainya. Keadaan tubuh yang tidak sempurna ataupun cacat membuat mereka terbatas dalam melakukan aktivitas, bahkan dalam mendapat pekerjaan yang layak.
sehingga mereka menjadi pekerja yang meminta-minta. Dan menginjak usia yang tidak produktif lagi, mereka membuat harus kehilangan kesempatan kerja. Dan faktor rendahnya keterampilan dapat dilihat mengapa mereka menjadi gelandangan dan pengemis. Jika seorang mempunyai keterampilan yang lebih baik, pasti mereka enggan melakukan pekerjaan seperti ini. Dan faktor rendahnya keterampilan ini juga berkaitan dengan faktor kemiskinan dan rendahnya keterampilan seseorang yang tidak mampu untuk bersekolah. Mayoritas disebabkan oleh keadaan ekonomi yang serba kekurangan ataupun miskin, sehingga keterampilan yang mereka punya tidak terasa. Selain itu, dunia kerja saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memilih orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, bagi yang berpendidikan rendah tidak mempunyai kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Dan faktor internal yang lain yaitu meliputi sikap dan mental dari mereka yang dapat diketahui ketika yang menjadi gelandangan dan pengemis ini adalah orang-orang yang usianya masih muda dan kuat untuk bekerja lainnya, bukan menjadi gelandangan dan pengemis. Terlihat bahwa mereka merupakan orang-orang yang mempunyai sikap malas bekerja, tidak mempunyai suatu kegigihan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, dan cenderung bergantung pada orang lain. Oke, kita menuju ke faktor eksternalnya. Faktor eksternal merupakan faktor yang ditimbulkan dari luar. Faktor ini biasanya terpengaruh dari kondisi lingkungan, letak geografis, dan lemahnya penanganan masalah sosial gelandangan dan pengemis ini. Faktor eksternal yang mencakup lingkungan dan letak geografis ini dilihat dari mana mereka berasal. Gelandangan dan pengemis ini banyak juga yang bukan penduduk asli dari kota tersebut, melainkan penduduk pendatang. Kedatangan mereka ke kota tidak mempunyai skill dan rumah sehingga menggelandang dan mengemislah yang dipilih. Bahkan mereka menganggap bahwa hidup di kota lebih enak daripada di desa, lebih ramai, bahan-bahan pangan lebih tersedia, secara lengkap, lebih mudah transportasinya. Tapi tanpa mereka sadari, untuk mendapatkan itu semua tidak secara gratis, melainkan banyak biaya yang harus dikeluarkan lagi. Oke. Dampak dari gelandangan itu apa sih? Di sini saya akan bahas. Dampak dari gelandangan sendiri menimbulkan beberapa masalah sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu di sini contohnya yang pertama masalah lingkungan ataupun tata ruang. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap. Tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal seperti taman-taman, bawah jembatan, dan pinggir kali. Oleh karena itu, mereka di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota. Dampak yang kedua yaitu masalah kependudukan. Gelandangan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan dan tempat umum, kebanyakan mereka tidak memiliki kartu identitas, baik KTP maupun KK yang tercatat di kelurahan, RT ataupun RW setempat. Dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Tentu ini membuat terjadinya masalah-masalah sosial baru. Dampak yang ketiga yaitu masalah keamanan dan ketertiban. Maraknya gelandangan dan pengemis ini di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial dan mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Dampak yang keempat yaitu masalah kriminalitas. Banyak sekali angka kriminalitas yang terjadi yang disebabkan oleh gelandangan pengemis ini. Faktor penyebab kriminalitas ini dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian, mulai pencurian, kekerasan, hingga sampai pelecehan seksual. Ini sering ataupun kerap sekali terjadi di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Dan
gelandangan pengemis ini bisa diatasi ataupun dibenahi dengan cara rehabilitasi sosial. Apa sih rehabilitasi itu? Di sini saya akan membahas rehabilitasi itu apa. Rehabilitasi sosial adalah proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terorganisasi dan rencana yang membahas tentang usaha pembinaan fisik, bimbingan mental sosial, pemberian keterampilan dan pelatihan kerja, serta penyaluran ke tengah-tengah masyarakat. Dalam kegiatan rehabilitasi sendiri memiliki tujuan dan fungsi, yaitu tujuannya adalah gelandangan dan pengemis ini dapat ataupun mengubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan gelandangan dan pengemis dapat dijangkau dan mau mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Dan gelandangan pengemis mampu menjalankan fungsi dan peran sosial di masyarakat secara wajar. Dan fungsi rehabilitasi sosial sendiri yaitu menumbuhkan kesadaran gelandangan dan pengemis tentang pentingnya program pelayanan dan rehabilitasi sosial dan membantu gelandangan dan pengemis untuk mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenan dengan kehidupan sehari-hari. Fungsi yang lain yaitu membantu gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, membantu dalam mengembangkan potensinya, dan membantu gelandangan untuk berperilaku normatif. Berbicara pengemis, di sini saya akan membahas banyak kejadian pengemis palsu yang sudah merebak ataupun yang banyak terjadi di sekitar kita. Oke, di sini saya akan membahas modus yang pertama, yaitu modus membawa anak kecil. Modus penipuan ini banyak terjadi di Indonesia, di mana mereka menggunakan anak sebagai objek untuk mencari uang dengan maksud menarik empati atau belas kasihan dari orang lain. Modus ini banyak dikecam karena dinilai mengeksploitasi anak di bawah umur. Modus yang kedua yaitu berpura-pura buta. Modus ini sering digunakan pengemis gadungan, yaitu dengan cara pura-pura buta. Dalam menjalankan modus ini, biasanya satu orang berperan sebagai orang buta dan satu orang lagi mendampinginya. Modus yang ketiga yaitu berpura-pura hamil. Mengemis dalam kondisi hamil dapat memicu perasaan iba seseorang. Oleh karena itu, tak heran modus ini digunakan oleh para pengemis gadungan. Dan dalam melancarkan aksinya, mereka pura-pura hamil dengan menaruh kain-kain ataupun tumpukan kain di perutnya sehingga itu terlihat mereka sedang hamil. Dan modus yang keempat yaitu membuat bekas luka palsu. Selain iba, penggunaan modus ini dapat memicu perasaan tidak nyaman pada orang yang dihampirinya. Untuk mendapat efek bekas luka yang nyata, mereka membuat dengan terasi yang dicampur dengan obat merah agar ada lalat hinggap. Dan tak jarang pengguna modus ini mendapat uang yang cukup besar. Oke, modus yang terakhir yaitu berpura-pura cacat. Mereka dalam melancarkan aksinya, mereka berpura-pura cacat seperti pura-pura memakai tongkat, menyembunyikan tangan ataupun kaki mereka. Dan ketika mereka menipu ataupun modus cacat, mereka sebenarnya tidak sakit, tetapi mereka menggunakan alat-alat bantu yang sebenarnya itu digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan ataupun ABK, anak berkebutuhan khusus. Dan modus ini banyak terjadi, tetapi juga modus ini juga banyak ketahuan ataupun sudah diketahui oleh masyarakat dan sering
viral dan terlihat lucu karena sudah banyak video yang pengemis yang modus nipu cacat ini dibuat meme atau video kocak di dunia maya. Oke, kita menuju ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemulung. Menurut Wikipedia sendiri, pemulung adalah orang yang mengambil kembali bahan-bahan yang dapat digunakan kembali yang dibuang oleh orang lain untuk dijual dan didaur ulang ataupun untuk konsumsi pribadi. Ada jutaan pemulung di seluruh dunia, terutama negara berkembang, tapi juga meningkat di negara pasca industri. Dan pemulung sendiri terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu mereka terjadi karena kemauan dari diri sendirinya dan karena kebutuhan hidup semakin meningkat dan mereka mendapat dorongan dari orang lain. Dan faktor turun temurun, maksudnya di sini mereka menjadi pemulung karena sudah terbiasa dari kecil ikut memulung bersama keluarganya, yang akhirnya mereka tidak mempunyai keahlian lain sehingga mereka lebih memilih jadi pemulung. Dan faktor yang lain yaitu mereka kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan. Dan faktor eksternalnya yaitu meningkatnya jumlah sampah yang dapat meningkatkan penghasilan, dan faktor peluang pekerjaan menjadi pemulung, dan faktor lingkungan sekitar, dan faktor yang lainnya. Dan sebagian masyarakat kerap menyematkan stigma negatif kepada mereka sebagai masalah sosial yang harus segera diatasi, dan aktivitas pemulung ini dianggap ilegal dan liar yang mengganggu pemandangan dan keteraturan negara atau pemerintah. Dan pemulung biasanya hanya memungut sampah yang memiliki nilai ekonomi seperti berbahan plastik, besi, kertas, dan barang lain yang bisa dijual kembali. Dan pemulung sendiri mendedikasikan waktunya untuk membersihkan sampah orang lain. Dan pemulung juga dianggap sebagai pahlawan program 3R. 3R di sini yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sampah. Namun pemulung juga sering mengalami fitnah yang ada di masyarakat. Contohnya seperti fitnah tentang penculikan anak karena mereka membawa karung besar, dan penyebab itulah yang menyebabkan mereka kadang dikira pencuri benda-benda yang ada di rumah, ataupun mereka dikira ingin melakukan pencurian anak. Oke, kita menuju ke materi yang terakhir, yaitu anak jalanan. Apa sih anak jalanan itu? Oke, pengertian anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail, menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Dan pandangan lain juga yang lebih komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasikan diri, sehingga mereka lebih memilih untuk keluar ke jalanan. Ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pertengkaran rumah tangga oleh orang tua, kondisi ekonomi yang tidak memadai, ataupun faktor-faktor yang lainnya. Anak jalanan sendiri ketika di jalanan, mereka merasa menemukan kebebasan dan ruang untuk mengekspresikan dirinya. Meskipun tidak semua anak jalanan berasal dari latar belakang
keluarga yang kurang mampu. Juga mereka umumnya berada di jalanan karena tuntunan untuk membantu perekonomian keluarga. Dan faktor penyebab munculnya anak jalanan nih adalah di Indonesia sendiri, penyebab meningkatnya anak jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998. Pada era ini, selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial yang muncul. Secara langsung, dampak krisis ekonomi memang terkait erat dengan terjadinya peningkatan sejumlah anak jalanan di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Hal ini akhirnya memberikan ide-ide menyimpang pada lingkungan sosial anak untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi. Salah satunya dengan melakukan aktivitas di jalanan. Dan menurut Abu Hurairah menyebutkan beberapa penyebab munculnya anak jalanan, yaitu yang pertama, orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga. Yang kedua, kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan. Yang ketiga, anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah. Yang keempat, makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal ataupun meningkat. Yang kelima, timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan. Dan yang keenam, yaitu anak menjadi lebih lama di jalanan sehingga timbul masalah baru ataupun anak jalanan menjadi korban pemerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan. Dan keberadaan anak jalanan ini dilatar belakangi oleh kemiskinan, penyimpangan kepribadian, dan faktor luar dari anak jalanan tersebut. Faktanya, sebagian besar anak jalanan memang berasal dari keluarga miskin. Hal inilah yang merupakan ataupun pemicu utama anak melakukan kegiatan di jalanan. Karena mereka tidak terpenuhnya kebutuhan hidupnya, dan mereka memiliki tatanan hidup sendiri dengan tindakan dan perilaku sosial serta budaya tersendiri yang digunakan untuk mempertahankan diri dan mendapat pengakuan, sehingga mereka menentang culture dominan yang ada di masyarakat dan memperkuat solidaritas mereka. Dan gaya hidup anak jalanan ini menjadi sebuah subkultur yang khas dari sebuah kehidupan jalanan. Kondisi ini anak jalanan karena kurangnya pengawasan orang tua membuat mereka rentan terhadap terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan yang akan memengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Pemerintah telah berusaha untuk menyelesaikan masalah anak jalanan ini. Namun anak-anak jalanan sendiri rasanya memang sudah terlalu terlena dengan kehidupannya yang sekarang. Sampai saat ini pun penanganan terhadap masalah anak jalanan sering tidak tepat. Hal ini menyebabkan permasalahan sosial yang melingkupinya tidak pernah selesai, bahkan cenderung terus meningkat. Hal yang perlu dipahami sebenarnya cara membedakan anak jalanan dengan anak-anak lainnya, yaitu norma dan nilai-nilai yang mereka yakini selama dalam hidupnya. Banyak hal yang dilakukan anak jalanan sebaiknya dilakukan upaya pendekatan ke arah kehidupan yang normal, yaitu dengan mengarahkan mereka untuk memahami norma-norma umum di tengah masyarakat. Di sisi lainnya, masyarakat cenderung menunjukkan rasa kesal saat melihat anak jalanan
yang dianggap tidak mau berusaha mencari kehidupan yang lebih baik. Namun kita pun tidak dapat sepenuhnya menyalahkan anak jalanan, karena bagaimanapun mereka memang membentuk pola pikir sendiri untuk bertindak dalam komunitasnya hanya karena untuk bertahan hidup. Mereka telah terbiasa dengan yang namanya kehidupan keras tanpa pendidikan yang layak, sehingga mereka memang sulit bagi mereka untuk berpikir seperti kita dalam hal menata masa depan. Dalam permasalahan anak jalanan ini, inti dari masalah sebenarnya yaitu bukan dari hanya materi saja, tapi juga masalah pola pikir dan mental yang masih belum maju untuk dapat memikirkan visi ke depan yang lebih baik. Jadi untuk menanggulangi masalah anak jalanan diperlukan perubahan pola pikir anak jalanan itu sendiri, supaya tidak hanya merasa puas dengan kemudahan semu yang ditawarkan oleh jalanan. Karena maraknya kejadian anak jalanan ini yang hampir di semua kota-kota besar itu sudah ada, ini pun berbeda dengan ataupun menyalahi UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Secara tegas menyebutkan negara wajib melindungi anak dalam situasi darurat. Anak-anak di jalanan merupakan situasi darurat yang harus segera diselamatkan dari jalan-jalan ataupun di jalanan oleh pemerintah. Pembiaran oleh pemerintah termasuk pelanggaran dan pengingkaran terhadap UU. Dan KPAI mencatat Indonesia memiliki 230.000 anak terlantar dari total 4,8 juta anak, dan khusus di Jakarta sendiri terdapat 13.000 anak jalanan, bahkan meningkat 60 hingga 80%. Selain itu, ada bahaya yang dapat diterita bagi anak-anak yang turun ke jalanan. Mereka bisa terkena gangguan pernafasan dan kesehatan, narkoba, menghisap lem, penyimpangan perilaku, kekerasan, pemerkosaan, sodomi, seks bebas, kriminal, dan berbagai permasalahan yang lainnya. Oleh karena itu harus ada yang namanya langkah pembinaan dan upaya yang dilakukan. Seperti contohnya yang pertama dari pihak orang tua. Orang tua anak jalanan harus diberi pembinaan dan pekerjaan. Dan upaya yang kedua yaitu jika mereka kembali ke jalan, mereka diberi sanksi sesuai perda, yaitu kurungan dan denda. Upaya yang ketiga yaitu anak-anak ditempatkan di tempat perlindungan hingga orang tua dapat kembali mengasuh anaknya dengan baik lagi. Upaya keempat yaitu melakukan pencegahan turun ke jalan dengan pembinaan komunitas rentan, seperti melakukan patroli untuk selalu mengawasi dari anak jalanan itu. Dan yang kelima yaitu sindikat atau koordinator anak jalanan harus ditangkap dan diberi sanksi agar tidak menimbulkan bertambahnya anak jalanan yang ikut karena ketua ini. Dan yang keenam yaitu menindak tegas pemberi anak jalanan di jalan. Dan yang ketujuh upayanya yaitu sosialisasi tentang ancaman memberi dan mengemis di jalan. Dan yang kedelapan yaitu menempatkan petugas di titik rawan seperti dekat lampu merah ataupun tempat-tempat sepi ataupun bangunan yang lain yang dianggap rawan terjadi
kejadian anak jalanan dan suatu masalah sosial yang sangat berbahaya dalam bermasyarakat. Berita tentang anak jalanan seolah-olah tidak ada henti-hentinya. Derita dan penyiksaan yang mereka alami terkadang membuat kita sedih. Mereka harus berjuang di tengah-tengah kota yang kejam untuk mendapatkan sejumlah uang agar mereka bisa bertahan hidup dan tidak kelaparan. Mereka melakukan yang contohnya jual rokok, membersihkan bus umum, atau juga penjajah koran, dan ataupun kegiatan yang dapat mereka lakukan. Dan keuntungan yang mereka terima tidaklah seberapa, namun mereka terpaksa harus melakukan agar mereka tetap hidup dengan nyaman dan terpenuhi. Dan dalam konteks permasalahan anak jalanan, masalah kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama timbulnya anak jalanan ini. Hal ini dapat ditemukan dari latar belakang geografis, sosial ekonomi anak yang memang datang dari daerah dan keluarga miskin di pedesaan maupun kantong kumuh di perkotaan. Penanggulangan lain yang dapat digunakan untuk dilakukan yaitu pertama, melalui program aksi langsung. Program ini biasanya ditujukan kepada kelompok sasaran, yaitu para anak jalanan, misalnya dengan cara memberikan pendidikan non-formal, peningkatan pendapatan keluarga, dan pelayanan kesehatan. Dan program kedua yaitu adalah program peningkatan kesadaran masyarakat, dan aktivitas program ini untuk menggugah masyarakat untuk mulai bergerak dan peduli terhadap masalah anak jalanan. Kegiatan ini dapat berupa penertiban buletin, poster, buku-buku, iklan layanan masyarakat di TV, dan program pekerja anak di radio dan sebagainya. Sebagai penutup tentang anak jalanan, masalah anak jalanan ini adalah masalah yang sangat kompleks yang menjadi masalah kita semua. Masalah ini tidak dapat ditangani hanya oleh satu pihak saja, melainkan harus ditangani bersama-sama oleh berbagai pihak yang peduli dengan permasalahan ini, dan dapat diatasi dengan suatu program yang komprehensif dan tidak akan dapat tertangani secara efektif bila dilaksanakan secara parsial. Dengan demikian, kerjasama antara berbagai pihak, pemerintah, LSM, massa media mutlak diperlukan. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.